Ya, teman-teman, kita akan jawab komen lagi ya. Dan sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli. Kita di sini sharing sama-sama. Apapun yang saya ungkapkan ini pendapat saya. Silakan teman-teman bisa menganalisa pribadi ataupun teman-teman punya komentar lain silahkan. Karena ingat, komentar itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi bebas teman-teman berkomentar ya, asal tidak menyinggung sara ya dan tidak menyinggung orang lain gitu kan. Oke ya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini selalu mendukung channel ini ya. Ini pendapat saya dan mungkin teman-teman nanti kalau punya teman-teman punya pendapat sendiri ya silahkan, mungkin bisa dikombinasi dari pendapat saya sama teman-teman. Kalau ada kesamaan berarti kita lagi sehat gitu. Kalau istilahnya tidak ada kesamaan, wah ini berbeda bertolak belakang. Nah, kita akan berobat bareng teman-teman ya. Oke teman-teman, pertanyaannya siang ya, izin ini sudah sore ya, siang izin request untuk emiten MAPA katanya. Kenapa turun terus padahal banyak yang beli? Oke teman-teman, kita langsung ke MAPA-nya ya. Nah, MAPA ini dibahas target pertama tanggal 21 bulan 11 tahun 2024. Udah 2 bulan yang lalu ya. 11 12 11 12 1 gitu ya. 2 bulan yang lalu lah teman ya. Nah, kenapa MAPA turun terus gitu ya? Pertanyaannya itu. Kita akan cabut-cabut dulu deh sementara ini ya. Target penurunan ya. Pertama di sini di 992 terjemput. Target penurunan kedua ya, di sini kejemput. Nah, tinggal di sini teman-teman ada lagi target penurunan angka 862. Di sini cenderung kosong, tidak ada target penurunan ya. Di sini tinggal di 860 ya, 860 adalah target penurunan. Kita ukur dulu dari tingkat ketinggian 21% ke sini ya. Tapi kalau ke sini berapa persen? Dari ketinggiannya di sini 16% ya. Nah, kita ukur dari yang tertinggi banget di sini 20%. Nah, oke. Kenapa katanya MAPA dibeli istilahnya turun terus? Perhatikan untuk harga wajarnya 1100, tertingginya 1173. Sebelum ngebahas ke sana, kita ke sini dulu teman-teman. Kita ke garis 3 dulu. 10 tahunan. Nah, sebenarnya MAPA itu pernah ke harga tertingginya 1135. Dia didowntrendkan kembali ke bawah ke harga 700. Dan semenjak itu tahun 2024, nah dia jebol di bulan Juni ya, tidak menyentuh garis tengahnya. Dia tahun 2024 juga di bulan Maret mencapai puncak tertingginya. Nah, dari sini aja kita sudah tahu teman, kenapa MAPA diturunkan, karena sudah sedikit lagi menyentuh harga tertinggi. Apa overshot, artinya udah jenuh beli teman-teman. Kenapa harus jenuh beli? Nah, mereka juga harus regenerasi teman, regenerasi gitu ya. Itu dari segi kernel dulu teman-teman, dari segi kernel dulu. Nah, kenapa katanya banyak membeli tetapi harganya turun? Itulah yang namanya cara bandar menginginkan barang teman-teman ya. Setiap penurunan, setiap kenaikan yang berperan penting itu bandar. Jadi bandar harusnya kan, wah ini ketika BBRI lihat, ketika turun tapi si bandarnya malahan ngejual, poren terutama poren ngejual, maka turunlah ada yang ngebeli. Nah ini kenapa katanya turun berarti banyak yang ngebeli? Perhatikan teman-teman dari bandarnya. Bandarnya si poren dari mulai tanggal berapa nih? Nah tanggal 2 Januari dia terus melakukan pembelian. Artinya apa? Poren siap nerima barang ya. Sedangkan si bandar lokal beli ya, bandar lokal beli dari tanggal 31 cenderung dia terus-terusan dibeli. Betul kata teman kita bahwa kenapa ini dibeli kok malahan istilahnya turun gitu harganya. Kita cek ini dulu sebentar ya teman-teman, untuk kenaikannya kita hapus dulu ya biar nggak ada garis. Oke teman-teman, jadi kalaupun istilahnya ini si emiten diturunkan, itu adalah maksudnya bandar pingin nguasain barang di harga murah teman-teman ya. Jadi keinginan bandar itu seperti itu teman-teman ya.
ini udah kemahalan nih, banyak yang istilahnya udah kemahalan nih, harus diturunin gitu kan. Makanya cara satu-satunya harus cabut, teman, dicabut bitnya gitu kan. Nanti diisilah tuh sama istilahnya sama bandar-bandar ya, Alimukatos, dibikin seolah-olah teman, seolah ini tidak ada kenaikan apapun di sini, cenderung istilahnya istilah standby atas, apa ya, sideway atas ya. Jadi selama 9% itu dimainin, terus main tiba-tiba ke bawahin aja gitu teman-teman ya. Nah itulah, ini adalah keinginan seorang bandar untuk menguasai barang di harga bawah teman-teman ya. Karena si bandar juga pingin punya harga barang di bawah, karena harganya sudah mulai tinggi gitu teman, sudah mulai tinggi lagi nih, maka harus dikontrol untuk dikembangkan. Saya bilang pengendali teman, pengendalinya adalah harus mengontrol si emitennya gitu kan, seperti teman-teman. Jadi ini adalah salah satu permainan dari psikologis seorang bandar. Bandar membeli tapi ini malah turun gitu kan, dan perhatikan siapa yang ngejualnya teman-teman. Kadang-kadang ada yang bilang nih, kalau dibeli sama retail barang barang-barang si emiten itu kadang-kadang suka turun gitu kan, karena dibeli dari retail, padahal si retail itu nahan sebelah kiri, makanya dilempar sama istilahnya sama bandar teman-teman ya. Ini ada duit soalnya, makanya kenapa yang suka beli itu suka turun teman retail. Kalau retail beli kok ini turun, karena retail ngejual katanya suka naik. Tapi di sini di Mapa ini malahan retail istilahnya ngejual, bandar beli gitu kan. Kenapa gitu kan? Itu adalah salah satu permainan dari seorang bandar teman-teman ya. Mau naik mau turun itulah permainan. Makanya kita bersyukur sekali ketika saya punya yang namanya detektor istilahnya detektor bandar sama poren teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah tahu teman-teman bahwa ini si barang ini lagi dikuasain sama si poren. Kenapa diturunin? Karena mereka pingin harga di bawah teman-teman, pingin harga di bawah. Semakin istilahnya si barang itu sedikit dikuasain sama bandar, semakin enak untuk memaaf harganya. Makanya ketika di sini teman-teman, ketika sudah turun ke yang diinginkannya, ya udah dengan gampangnya dia menaikkan gitu. Malahan di tahun 2024 juga dia langsung naik lagi kan, dari harga 700 ke harga 1080-an gitu kan. Karena apa? Karena si barangnya sudah sedikit. Nah, caranya bandar seperti itu. Jadi teman-teman, ada yang bandar ngejual sampai nurunin, ada bandar juga ngambil sembari nurunin gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara memainkan psikologis daripada retail. Maka retail dengan sukarela dia hajar kiri gitu kan. Ada yang istilahnya kalau bid dan opor itu, kenapa si model BRI kenapa turun? Karena banyak yang ngejagin retail sebelah kiri teman-teman ya. Nah kalau yang ini yang si bandar ini ngajagainnya sebelah kiri, tapi siap untuk nerima, tidak akan mengikhlaskan untuk naik teman-teman. Makanya suka kadang-kadang perhatikan untuk bid dan opornya teman-teman ya. Ini kadang-kadang permainan juga teman-teman ya. Permainan dari seorang bandar itu seperti ini teman-teman, tuh lihat ya. Nah kita bid dan opor seperti ini nih. Tuh bid dan opornya kan di sini sebelah kirinya banyak, berarti ini pasangan bandar teman-teman, tidak mungkin pasangan retail di sini. Ini bandar hanya melihat ini katanya susah amat naiknya, maka disediain tempatnya untuk buang dikit sama retail, tapi ditampung sama bandar gitu teman-teman ya. Atau emang biasanya teman-teman, biasanya sudah mulai istilahnya negosiasi lah antar mereka. Saya mau beli barang sekian banyak, nanti turunin di harga sekian. Nah kadang-kadang seperti itu ada teman-teman, karena di sini adalah ada yang namanya si pengendali pengendali itu ya bisa seperti itu teman-teman ya. Dia butuh duit, ada yang butuh duit, contohnya si YU, contohnya kita lihat deh, kita lihat transaksi di sini dulu deh. Contoh kita sini nih ya, contoh transaksi tanggal 2 Januari ya, 2 Januari kita lihat di poren. Nah poren kan sudah ngambil sekitar AK, KZ, RX itu ngambil banyak teman-teman. Yang ngejual juga sedikit gitu kan, cuman CEO aja cuman 1,2. Tapi kalau lihat di domestiknya, yang ngejual siapa? CC, PD, OD, YU gitu ya. Apalagi si CC gitu istilahnya ngebuang, tapi yang ngambil adalah poren teman. Perhatikan poren yang ngambil ya. Tuh poren yang ngambil banyak kan, apalagi si AK sama si KZ.
Ini biasanya suka yang namanya ada keperluan teman-teman, ada keperluan apapun itulah biasanya teman-teman ya. Mereka kecenderungan ya udah saya butuh duit nih, ngandalin retail nggak bisa nih gitu kan, retail hanya ngejaga sedikit, oke silahkan saya tampung gitu kan, saya tampung, makanya si Foreign udah siap duitnya gitu kan untuk nabung, makanya dijagain sebelah kiri. Makanya si bandar juga istilahnya bandar yang lain juga ngasih dikit tapi sambil diturunin gitu teman-teman ya. Nah itulah mungkin si Mapak kenapa turun. Malahan kalau yang seperti ini cenderung asik teman-teman. Kenapa? Nanti suatu saat akan diangkat kembali karena dia punya average di harga rendah. Kalau sini terusan diambil sama pada bandar ya apa namanya bandar Foreign dan Loka. Apalagi Loka ini belum pernah ngejual yang signifikan gitu kan. Malah terus ngambil terus gitu kan. Adapun ada pembuangan di sini pembuangan normal aja. Tapi kalau pengambilannya lihat terlalu banyak pengambilannya gitu kan. Apalagi Foreign semenjak dia ngebuang pelan-pelan dia ngambil lagi barang. Nah kemarin istilahnya kemarin dia dibuang di sini teman-teman ya sama bandar-bandar yang lain. Ada PDC, CYU, ODLG, ini bukan bandar di luar tapi yang dari mana adalah si Foreign gitu kan. Kalau lihat di sini teman-teman perhatikan, Foreign itu tidak ada yang ngejual yang banyak di sini kan. Foreign malah cenderung nampung. Tapi yang ngejual banyak itu adalah si Loka. Nih si Loka itu diterima sama bandar Foreign teman seperti itu ya. Walaupun di sini terdeteksi banyak juga retail-retail yang ambil gitu. Cuman di sini ada keperluan, biasanya ada keperluan di mana si buah istilahnya perkumpulan lah gitu, market maker itu ada yang membutuhkan duit dan ada yang siap yang nampung gitu kan. Makanya ditampung lah gitu kan sama si yang punya kepentingan. Pasti punya kepentingan nih teman-teman. Dimanapun biasanya broker-broker yang suka nampung gitu ya, pasti punya kepentingan teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman seperti itu ya. Jadi ada namanya pengendali teman-teman. Akhirnya fungsinya pengendali seperti ini ya teman-teman. Jadi walaupun istilahnya harus dikendalikan nih si harganya biar nggak terlalu tinggi juga, biar nggak terlalu rendah juga gitu teman-teman. Makanya dia kecenderungan ketika teman-teman lihat di sini ya. Nah, dia kecenderungan ketika dia di downtrendkan, diambil lagi cenderung dia tahun berapa nih? Tahun 2023 itu dia di tahun 2024 itu jualan di harga atasnya teman-teman. Nah, ini ada maksud dan tujuan. Makanya kalau dia terus-terusan diambil gitu kan, kalau bisa harganya bisa melebihi jenuh belinya ya, mereka harus menurunkan teman-teman ya. Karena si bandar juga tahu artinya banyak istilah-istilah jenuh beli, jenuh jual gitu kan. Makanya sama pengendali itu suka dikendalikan biar nggak terlalu jenuh. Ini terlalu ke atas terus gitu kan, jenuh. Makanya dibikinlah ke bawah teman-teman untuk mengendalikan ya. Jadi walaupun istilahnya diambil sama bandar Foreign kok istilahnya turun, kenapa turun gitu kan? Padahal banyak yang ngambil, bandar lagi yang ngambilnya. Berarti mereka punya maksud dan tujuan, pingin nguasain sebuah emiten dengan maksud pingin barang itu pingin dikuasain sama mereka teman-teman. Makanya terlihat jelas di sini bahwa si bandar lokal aja tidak mau menurunkan barangnya gitu kan, malah dia si Foreign sama si bandar lokal justru yang mengambil dari bandar-bandar lain ataupun di retail yang lain gitu kan. Karena walaupun di sini terdeteksi teman-teman kita banyak ngambil, tapi selebihnya broker-broker besar juga yang istilahnya yang membutuhkan keuangan gitu, membutuhkan keuangan, ya udahlah saya lempar aja gitu secara pelan-pelan, dilempar dikit-dikit. Makanya istilahnya ditampung lah sama bandar lokal dan Foreign. Karena kalau lihat dari pengambilan daripada bandar lokal dan Foreign cenderung emang ke atas. Jadi ini butuh yang namanya pengendali itu di sini teman-teman, fungsinya seperti ini. Ya, ada yang pinginnya ke atas terus gitu kan, model cuan gitu kan. Apalagi tuh yang grupnya Mr. Pepe itu pasti pinginnya ke atas terus. Kalau ini cenderung dikendalikan aja biar nggak terlalu tinggi, nanti juga pas rendah diangkat lagi gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin membantu teman-teman ya. Perhatikan teman-teman ya. Ketika di sini juga ketika dia di up itu malahan di up juga ini cenderung datar di sini kan. Malahan dibelinya tuh di harga murah, di harga turunnya dibeli. Di bawah juga sama dibeli gitu kan. Nah, ya kan ketika turun aja dibeli terus ya sama si bandar itu ya. Sampai terakhirnya sekarang itu masih terus dibeli sama si bandar lokal dan Foreign. Kecenderungan ini pingin dikuasain teman-teman ya. Jadi pingin dikuasain antara mau harga murah kayak mau harga mahal kayak pingin dikuasain sama si bandar lokal dan Foreign. Karena kecenderungannya
terus-terusan diambil kan, dalam keadaan konsesi apapun dia diambil, dari mulai harga bawah sampai harga di atas, harga di bawah, artinya ini dijagain teman-teman ya, dijagain nanti itu di level antara 1100 sampai 700. Jadi kemungkinan bisa di kebawahin juga, bisa ke angka 700 teman-teman. Kenapa? Karena pingin mereka itu nguasain emiten ini gitu kan. Jadi nanti dikendalikannya gampang, mau naik mau turun juga. Kalau punya barang banyak dan duit banyak ya cenderung mudah. Artinya, saya lagi butuh duit nih sama bandar yang lain kan. Ya udah saya terima dulu sini deh. Tapi harganya sekian nggak apa-apa, sini terima lah, seperti itulah teman-teman. Nanti kalau mau naikin, tolong taikin dong makan barang saya. Nanti ngambil lagi. Itu sih cenderung permainan yang normal teman-teman ya. Semoga malahan kalau teman-teman mengetahui ini, wah ini lagi akumulasi gitu kan, diharga tinggi lagi, tapi ketika diturunkan masih diakumulasi juga. Mulai saham BP ya, mau keadaan naik ataupun turun, istilahnya masih dibolehkan gitu. Itu juga sama teman, dalam keadaan naik ataupun turun dibolehkan teman-teman ya, karena sama si bandar dibolehkan, karena si bandar juga pingin nguasain barangnya. Mau naikin silahkan aja, saya pinginnya barangnya aja gitu. Mungkin mereka mengincar sesuatu lah teman-teman, pasti mengincar sesuatu untuk istilahnya si emiten ini pasti mengincar sesuatu teman-teman ya. Tinggal teman-teman cari di beritanya, apa di beritanya gitu kan. Apakah ada istilahnya berita yang lain, nanti mungkin setelah teman-teman mengetahui tiba-tiba peng aja ya, melebihi harga berapa ini 1100-nya, oh ternyata itu maksudnya. Nah kadang-kadang kita tidak tahunya itu ketika sudah harganya sudah tinggi, keluarlah berita gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kenapa seperti itu? Emang intinya si bandar ini yang bisa mengatur mau naik mau turun ya terserah bandar gitu istilahnya ya teman-teman. Diakumulasi sama bandar, dan ketika teman-teman lihat sendiri kan, dari mulai harga bawah aja terus dikuasain gitu kan. Jadi mereka sudah menguasain ya berapa persennya gitu teman. Tunggu sebentar ya. Nah perhatikan teman-teman di sini nih, ketika di holding composition kan ini yang banyak itu foreign teman-teman ya. Selama 1 tahunan ini ya, kita 2 tahunan deh tuh ya. Jadi ini emang pingin dikuasain sama foreign dalam keadaan istilahnya turun ataupun naik, foreign tetap ngebeli teman-teman ya. Nah ini mau dikuasai, mau membeli barang-barang dari lokal teman-teman kan, lokal yang biru nih, ini foreign yang atas ya, yang warna hijau. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kecenderungannya emang si foreign pengen nguasain bandar emiten ini ya. Nah mungkin ada pendapat lain silahkan, mungkin ada berita dan yang lainnya silahkan aja gitu teman. Mungkin nanti teman-teman ketika dia sudah naik lagi ke harga, mungkin ke harga lebih atas lagi ya, mungkin nanti istilahnya teman-teman masih keluar beritanya kok teman-teman ya. Ataupun nanti tiba-tiba kok si foreign ketika di bawah malah jualan. Nah nanti teman-teman bertanya lagi, lah ini foreign malah jualan kata harga bawah, rugi dong. Ingat teman-teman, tidak ada kata rugi teman-teman ya. Tidak ada kata rugi buat foreign ataupun buat bandarnya teman-teman ya. Jadi kecenderungannya ini emang diambil, pingin sepertinya ini mau ngambil alih sama foreign teman. Jadi si MAPA ini mau diambil alih sama foreign teman-teman, karena kepemilikan si yang direksinya aja, komisarisnya aja cenderung kecil-kecil ya. Pengendali juga hanya perusahaan aja 68%. Artinya ini sekitar 30% itu ya sangat mudah untuk untuk dikendalikan kalau memang si foreign yang nguasain teman-teman ya. Jadi sebenarnya harga sudah tinggi teman. Kalau menurut saya itu harga sudah tinggi, jadi harus diturunkan tensinya teman-teman. Nah ini harga sudah tinggi kan, jadi istilahnya diizinkan sama si bandarnya aja teman-teman. Sebandar foreign juga silahkan, katanya mau ngejual juga saya terima gitu kan. Mau tinggi mau rendah saya terima gitu. Buktinya apa? Ketika tinggi dia ngebeli teman-teman, ketika sideways dia ngebeli, bahkan ketika turun juga ngebeli. Artinya nih si foreign itu memang mau nguasain si MAPA ini dalam keadaan tapi diizinkan untuk ditaikkan, diizinkan untuk diturunkan juga diizinkan teman-teman ya. Malah sekarang gencar banget ya, dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal Januari tahun ini gencar banget di sini. Pembuangan hanya sedikit. Terus waktu bulan ini juga sama, Desember juga sampai Desember apa namanya? November, terus dari bulan apa nih? Dari bulan September terus aja walaupun nanjak tetap dibeli. Sideways. Sideways di sini mungkin ada jualan, ada yang beli juga, dibeli lagi teman-teman. Malahan Januari sekarang mumpung lagi di bawah dia beli teman-teman ya. Udah lagi terus tadi dibeli teman sama si foreign ini.
Makanya kalau teman-teman gabungkan gitu, kalau teman-teman lihat sendiri di sini teman-teman ya, penguasaan dari Foreign itu kan di sini teman-teman nih. Udah ketahuan berapa persen si Foreign ini kan. Nih. 23% teman-teman menguasain si dari 30% ini teman-teman saham yang beredar gitu kan. Si itu dikuasain sama Foreign teman-teman ya. Ini dari 30% kan. Yang 30% ini nih dikuasain sama Bandar Foreign. Malah cenderung bagus nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau ikutin teknika analisisnya ya lebih baik teman-teman ikutin TA-nya aja. Itu kuat lagi kuat ya udah biarin aja ke bawah, kita tunggu aja, mungkin bisa di angka 864, mungkin ada pantulan isu, tapi cenderung ini diizinkan sama si bandarnya teman-teman ya. Bandar lokal dan Foreign cenderung mengizinkan untuk mau ditaikan silahkan gitu, saya akan nampung intinya gitu kan. Seperti halnya saham BP gitu kan, tapi diizinkan gitu teman-teman ya, asal sanggup aja gitu kan. Saya jagain dah, kalau mau di bawah saya jagain, di atas saya jagain gitu kan. Situ mau nerima mau ngejual saya jagain, saya terima gitu kan. Jadi intinya sampai teman-teman, jadi ini walaupun istilahnya diturunkan, tapi bandar lokal dan cenderung istilahnya kenapa gitu kan kok turun, tapi banyak akumulasi karena pingin dikuasain sama Foreign. Buktinya apa? Buktinya ada di sini teman-teman nih. Jadi pingin nguasain yang 30%-nya itu sekitar berapa persen tadi? Sekitar 23% dikuasain sama Bandar Foreign. Ini bagus buat teman-teman ya, bagus. Jadi untuk apa? Untuk kedepannya. Cuman sayang banget ini kalau dividennya kecil ya. Berapa persen? Kecil banget, dividennya kecil banget teman-teman, cuma 5 berapa perak sih ini? Ini cuma 5 perak teman-teman ya. Cuma 5 rupiah gitu ya. Secara apa namanya? Secara PR rasio juga kan 17. Kalau di sini kan 20, artinya cenderung murah teman-teman, murah 3 kali ya, murah 3 kali. Ini cenderung pinginnya dikuasain sama Foreign teman-teman. Mungkin ada sesuatu hal perjanjian atau apapun, terserah mereka. Intinya ini pingin dikuasain sama Foreign teman-teman. Walaupun keadaan atas ataupun bawah, dia tetap si Foreign tetap ngambil ya. Jadi yang mengendalikan adalah Foreign. ROE-nya bagus teman-teman, 21 ya. Walaupun PR rasionya istilahnya 17 kali gitu kan. Tapi ROE-nya bagus banget teman-teman ya, 11 kali ya. Hutangnya kecil 0,13. PBB-nya berapa PBB-nya? PBB-nya 3,93, cenderung mahal teman-teman. Maka tapi kalau Foreign suka ya udah terserah Foreign gitu kan. Terserah saya gitu kan. Saya yang ingin gitu kan. Mesti ini ada maksud dan tujuannya. Pasti ada maksud dan tujuannya teman-teman ya. Cuma secara pundacat ya ini kemarin sudah kemahalan makanya turunin. Tapi dalam posisi turun begini juga masih diambil, artinya ini dikendalikan sama bandarnya. Tapi di sini yang nguasin adalah Bandar Foreign ya. Mungkin itu teman-teman ya, silahkan teman-teman kalau ada yang mau menambahkan ya silahkan teman-teman ya. Saya hanya melihat membaca dari sini aja ya, selama 1 tahun aja bayangin aja dari 21% ke 23% untuk tahun ini aja, bayangin aja ya. Mereka terus nguasain. Kalau kita maksimalkan deh ya, tuh ya. Kemarin dia ngejual di sini, nah sekarang mau dikuasain lagi. Bulan apa nih ngejual dia? Agustus tahun 2002 di sini nih, Agustus. Mana Agustus? Tahun 2002 berapa? 2000 berapa nih? Ngejualnya itu Juni Agustus tahun 2023. Juni Agustus tahun 2023. Di sini ya, daerah sini nih. Dalam keadaan ketinggi ini kan masih istilahnya dijual juga, cuman pinginnya naik ya udah gitu kan, disikat lagi gitu sama si Bandar Foreign gitu kan ketika sudah menurunkan gitu kan. Tahun 2023 dia ngejual. Nah di area sini ya ngejual nih. Nah di sini teman-teman ngejual ya. Dia berusaha ngejual, tapi setelah ngejual sampai bulan Desember kan tahun 2023 berlanjut ngejual lagi, tapi pas bulan Maret tahun 2024 sudah, jadi tahun ini itu diambil terus alih sama Bandar Foreign. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika ngejual ada yang nerima, ketika istilahnya ngebeli juga ada yang nerima. Jadi cenderung ini sebetulnya emiten bagus teman-teman, cenderung ada di dalamnya ada Foreign. Nah inilah yang namanya suka Foreign flow itu seperti ini teman-teman ya. Yang suka ngikutin jejak Foreign ya seperti ini gitu kan. Cenderung bagus ini teman-teman, rapi. Saya lihat dari apa namanya dari kanal-kanalnya juga rapi.
Nah, untuk secara garis-garis besarnya untuk penurunannya udah saya kasih tahu di sini teman-teman, sampai mananya. Dan untuk kenaikan juga ini sampai ke angka berapa nih? 1177. Nah, mungkin di area sini, di area yang terdekatnya, nanti kalau ada putar balik bisa ke angka sini teman-teman, ke angka 960. Kita gedein dikit deh untuk area kenaikannya. Di sini ada gap, ini gap teman-teman, ini gap ya. Ini keren banget ya, kalau bandar teman-teman ya. Kalau sudah menguasai, di sini ada apa namanya? Ada gap di sini ya nih. Ini gap ya, 1019. Ini juga gap ya untuk kenaikan. Ini kayak kepala merah satu di sini nih. Nah, mungkin itulah area kenaikannya teman-teman. Di sini cenderung rapih dia ya, rapih. Di sini juga rapih. Di sini ada yang ngasih tahu mau ke 961 ya. Nah, ini mudah-mudahan sih ditahan di area MA 200-nya ya. Kalau MA 200-nya jebol ya bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman ya yang bisa saya ungkapkan buat teman-teman. Intinya ini emang keinginan seorang foreign untuk menguasai sebuah emiten ya. Dan cenderung dia yang mengendalikan, ya terserah ya saya gitu kan. Tapi ini penurunan sama penaikannya sama bandarnya itu dikasih space lah, silahkan mau taikin, saya bantu taikin, kalau mau turun ya saya bantu ambil gitu kan, seperti itulah teman-teman ya. Jadi dalam keadaan tinggi ataupun rendah, ini dalam posisi dia cenderung diambil sama si bandar foreign karena ingin menguasain sebuah emiten ini teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Apabila ada yang lain silahkan untuk dikomentari aja teman-teman. Sekian, terima kasih, ciao.